Kaki yang gemetar makin bergetar saat mata ini berpadu dengan sorot tajam Alisa. Seolah tahu kecemasanku, Kak Rangga mengusap jari-jari ini. Ia mencondongkan wajah hingga bibirnya dekat dengan teilga yang tertutup kerudung. "Tenanglah, sayang," bisiknya. Ucapan itu memberi sedikit ketenangan pada hati yang mulai riuh. Kembali kami melanjutkan langkah untuk berbaur dengan para tamu undangan lainnya. Aku benar-benar gugup tingkat tinggi. Takut kalau salah bicara dan bersikap. Bagaimana kalau malah mempermalukan Kak Rangga? Nyonya Suradisastra begitu luar biasa. Cantik, muda dan bersahaja, puji salah seorang rekan bisnis Kak Rangga. Aku tak terbang dengan pujian yang disertai tatapan penuh nafsu itu. Aku heran padahal sudah mengenakan pakaian tertutup. Hanya wajah dan telapak tangan saja yang terlihat. "Terima kasih, Tuan. Anda berlebihan menyanjung saya," jawabku dengan nada setenang mungkin. Kalimat itu kudapatkan dari ibu mertua. Katanya kalau dipuji, begitu saja menjawabnya, atau boleh ditambahkan sesuai situasi. Kupasang telinga tajam-tajam saat Kak Rangga berbincang dengan rekannya. Itu kulakukan sebagai pembelajaran bagaimana pergaulan di kelas para pengusaha. Untunglah daya tangkapku tidak jongkok. Saat sekolah dulu masih bisa masuk urutan 5 besar. Sesekali mataku mengitari ruangan untuk mencari tahu di mana posisi Alisa. Itu kulakukan agar nanti tak usah pergi ke tempat tersebut. Lebih baik tak cari perkara dengannya. Meski kami telah berpisah lama dan tak punya hubungan apapun, tetap saja sepertinya ia masih sangat membenciku. Untunglah suami Alisa sedang sibuk di sayap kanan ruangan. Tampaknya lelaki itu juga pengusaha besar. Mungkin kekuasaannya setaraf dengan keluarga Suradisastra, tapi entahlah. Aku cepat berpaling saat tertangkap basah oleh Alisa sedang melihat padanya. Lalu, pura-pura sibuk dengan istri teman bisnis Kak Rangga. Meski canggung, aku mencoba mengakrabkan diri dengan wanita itu. Rupanya ia enak diajak bicara. Syukurlah jadi tak terlalu bengong dan terlihat bodoh. Namanya Adelia, dia istri Tuan Rendra Bratasena. Wajahnya ayu, tutur kata pun lemah lembut. Aku berusaha tak menunjukkan di hadapan wanita yang kerap memberi masukan pada perbincangan suami dan kolega. Terlihat sekali sudah berpengalaman dalam hal ini. Lain lagi dengan istri Tuan Ramon. Wanita itu terlihat angkuh, persis seperti Alisa. Untuk itu aku tak mau cari masalah dengannya. Cukup menyapa dan memberi sanjungan sedikit. Wah, kelihatannya suami Alisa sedang menuju kemari. Bagaimana harusnya aku bersikap? Diam saja, pura-pura ke toilet atau menyapa basa-basi? Kak Rangga menyambut hangat lelaki yang terlihat lebih tua darinya. Kutaksir umur suami Alisa sekitar 40 tahunan. Setelah itu ia memperkenalkanku pada mereka. Tak kusangka, Alisa menyapa lebih dulu. Namun, tatapan itu tak bisa berbohong. Di sana tetap tersirat kebencian yang dalam. Awalnya perbincangan berjalan biasa. Lama-lama aku tak nyaman dengan tatapan suami Alisa. Lelaki itu selalu mencuri pandangan ke arahku. Ia seperti serigala yang mengincar rusa. Sepertinya hal itu disadari oleh Kak Rangga. Ia dengan diplomatis mengakhiri obrolan. Setelah itu pamit dengan alasan akan mencicipi hidangan. Kapan acaranya selesai? Tanyaku sambil mengambil hidangan yang disajikan. Masih lama, tenang saja kau hanya perlu tetap di sampingku. Ingat, jangan kemana-mana, jawab Kak Rangga. Perkataan itu serius sekali. Seperti memahami apa yang ada di bentakku. Aku meminta Kak Rangga untuk mencari tempat duduk. Tak sukalah kalau harus makan sambil berdiri. Ternyata, begitu susah mencari kursi sebab pesta yang berkonsep standing party. Syukurlah setelah berusaha, kaki menemukan set meja dan kursi beberapa pasang. Kebetulan sedang tak ada yang menempati hingga bisa diduduki. Sebenarnya ini hanya sebagai cara menghindari suami Alisa. Namun, lelaki itu pantang menyerah rupanya.
Ia pun melakukan apa yang kami kerjakan. Lalu, duduk tepat di set meja samping kiri. Aku benar-benar tak nyaman dengan situasi ini. Rasanya ingin pergi saja dari sini. Namun, harus menahan diri demi kepentingan Kak Rangga. Akhirnya terjadi lagi pembicaraan di antara kami. Hanya saja kali ini Kak Rangga lebih kuat mengarahkan lelaki itu pada fokus pembahasan. Karena itu suami Alisa tak bisa jelalatan padaku. Alisa sendiri kadang ikut dalam perbincangan mereka, sedang aku diam saja. Pasalnya tak mengerti apa-apa. Daripada terlihat bodoh dengan bicara yang tak nyambung, lebih baik tutup mulut. Terlihat sekali Alisa ingin meninggikan diri di hadapanku. Bahkan berniat menjatuhkan citraku dengan cara melemparkan tanya pada mantan madunya ini. Untung saja Kak Rangga selalu bisa menangkis serangan tersebut. Hanya saja lama-lama aku jadi terpojok. Muncul rasa seperti jadi orang terbodoh di dunia. Apalagi ketika Alisa menyerempet tentang statusku di masa lalu, yaitu sebagai asisten rumah tangga keluarga Suradisastra. Aku langsung tersedak saat Alisa dengan sengaja membeberkan hal itu. Melihat kondisiku, Kak Rangga cepat-cepat mengelus punggung dan spontan bicara, sepertinya istri saya harus segera istirahat sebab sedang hamil muda. Saya yang tak peka hingga membuatnya kelelahan begini. Seketika raut wajah Alisa berubah, matanya membulat dan bibir terbuka lebar. Wanita itu terlihat sekali sedang menahan amarah. Anggap saja itu balasan atas upayanya menjatuhkanku di sini. Heran juga dengan wanita ini. Terbuat dari apa hatinya? Masalah di antara kami sudah berakhir bertahun-tahun lalu, mengapa masih menyimpan dendam itu? Lagi pula dia pun sudah tak bersama Kak Arya, artinya permasalahan di antara kami benar-benar sudah berakhir. Aku pun sudah tak mau lagi menyimpan itu dalam memori. Saya semua telah kubuang seiring waktu berjalan. Kak Rangga mengakhiri perbincangan dan membawaku ke tempat yang jauh dari mereka. Namun, baru saja 10 langkah host mengumumkan ada tamu undangan lagi yang datang. Dan orang itu adalah Kak Arya. Kepalaku mendadak pusing saat mendengar nama itu. Bukan karena benci atau tak suka, tapi masalah baru kemungkinan akan muncul lagi seiring kehadirannya. Maklumlah ada Alisa. Kita pulang sebentar lagi, tak apa, kan, bisik Kak Rangga. Ia pasti berpikiran sama denganku tentang kehadiran Kak Arya. Aku hanya mengangguk. Tak apa bertahan sebentar lagi pikirku. Semoga saja tak ada keburukan ke depannya. Kak Rangga kembali sibuk dengan rekan-rekan bisnisnya. Sementara aku berkumpul dengan para wanita. Untung saja ada Adelia yang setia mendampingi. Dialah yang memperkenalkan pada teman-teman sosialitanya. Dalam kumpulan mereka aku tak terlalu banyak bicara. Lebih sering mengamati untuk menambah ilmu pergaulan kalangan atas. Oh, sedang hamil muda. Selamat, ya, Jeng, ucap wanita bergaun merah yang berdiri di samping Adelia. Anak pertama, ya, tanya nyonya yang di jarinya ada 3 berlian. Ini putra kedua, jawabku dengan suara sesantun mungkin. Duh, senangnya masih muda sudah mau 2. Saya sudah 5 tahun menikah belum dikaruniai juga. Minta doanya, ya, Jeng, semoga segera diberi momongan, tukas perempuan bergaun hijau muda. Tentu saja aku melantunkan doa seperti yang dia pinta. Wanita itu terlihat senang sekali. Mungkin pikirnya doaku akan diijabah. Semoga saja demikian adanya. Di menit berikutnya aku pamit untuk pergi ke toilet. Tawaran Nyonya Adelia untuk mengantarku tolak halus alasannya tak mau merepotkan. Lagi pula jaraknya tak jauh dari ruangan ini. Setelah menuntaskan hajat, aku langsung keluar dari toilet. Namun, langkahku tertahan oleh seseorang yang berdiri menghadang. Lelaki yang menjadi suami kedua Alisa itu menyapa sambil mendekat. Saat ini aku benar-benar ketakutan. Saya hanya ingin berteman dengan Nyonya lebih dekat lagi. Tak ada maksud lain. Aku mundur 2 langkah saat lelaki itu maju. Lalu, punggung ini tertahan dinding hingga tak mungkin lagi bergerak.
Jantungku rasa melorot melihat pria itu makin agresif. Ya Allah, tolonglah hamba. Yuk, baca juga. Di madu pasca melahirkan cinta sang pilot Stronger with You belahan jiwa Salsabila calon mantu Kiai Love You Visabilillah duda mentereng pengantin belia bos killer.